Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung program Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Mushola, like and share. Mudah-mudahan dapat berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil khurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Semencirim, Bapak Sugeng Suheri, yang alhamdulillah pada ahad subuh ini tetap hadir di forum komunikasi silaturahmi masjid dan mushola, yang kalau saya ingat ada 2 kali saya memberikan tausiah di forum ini, termasuk dengan hari ini. Beliau ini selalu hadir, Pak. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, bisa memimpin desa kita ini, membawa desa Semencirim ini ke arah yang jauh lebih baik lagi. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Nurul Iman, yang kalau saya tidak khilaf dulu awalnya mushola, sekarang jadi masjid. Karena udah jadi masjid, ruko depan harus kita geser dulu supaya masjidnya nampak dari jalan. Mudah-mudahan niat kita terkabul, Pak. Tapi yakin dan percayalah kalau untuk masjid itu pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Yang terhormat senior saya, Bapak Al-Ustadz Muhammad Hendro SPDI selaku Ketua FKSMM, yang senantiasa mengorbankan mungkin jadwal ceramahnya kalau setiap ahad subuh itu demi bagaimana keberlangsungan forum kita ini. Mudah-mudahan perjuangan beliau ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Yang terhormat seluruh keluarga besar FKSMM, baik ketua, wakil ketua, penasehat dan segenap pengurus yang berhadir, serta yang saya muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, orang-orang tua saya, seluruh jemaah pengajian ahad subuh yang berhadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana dalam kesempatan ini kita semua sudah berada pada hari yang ke-19 di bulan Zulqa'dah. Berarti tidak lama lagi kita akan masuk ke dalam 1 bulan, yaitu bulan Zulhijjah, yang syarat akan makna dan sejarah. Jadi kalau kita pahami, Pak, bulan Zulqa'dah ini adalah pintu gerbang untuk sampai kepada bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini bulan yang terakhir dalam hitungan Hijriah. Diawali dengan Muharram, diakhiri dengan Zulhijjah. Sehingga pantas saja di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 itu jelas Allah katakan, "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin," kata Allah. Dan Muhammad kuwahyukan kepadamu, kata Allah, kemudian kuwahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti agama Ibrahim yang hanif, agar kamu terhindar daripada orang-orang yang musyrik. Nah, dalam ayat ini kan cukup tegas Allah katakan bahwasanya Nabi kita Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Karena banyak perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim itu yang dijadikan sebagai landasan syariat bagi kita hari ini. Pertama,
Apa perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim yang kita jadikan landasan syariat sampai hari ini? Kalau kita rujuk di dalam kitab Tuhfatul Urusi wa Bihajatin Nufus yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ali As-Suwaisi, beliau katakan pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari jalan hidup Nabi Ibrahim yang kita jadikan sebagai landasan syariat adalah sunat Rasul. Khitan kalau bahasa kita. 24 Nabi Allah dan Rasul terlahir itu sudah dalam keadaan dikhitan. Tapi ada satu Nabi yang dikhitan belakangan. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau kita lihat dalam salah satu cuplikan hadis dari Abi Hurairah, itu jelas kata Nabi, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnus samanina ikhtatana bil qudumi. Rupanya Pak, Nabi Allah Ibrahim itu dikhitan oleh Allah ketika umurnya 80 tahun. Tapi jangan kita bayangkan 80 tahun orang mencirim, repot. Ini kan 80 tahun ukuran umat Nabi Allah Ibrahim. Lah kalau kita lihat dalam satu riwayat Nabi Allah Ibrahim itu umurnya berapa? 180 tahun. Berarti kan kalau 80 tahun masih belia betul beliau. Tapi kalau 80 tahun orang mencirim, saya rasa menterinya pun bingung ini Pak. Ini 80 tahun. Ini khitan yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi kalau kita pahami pelajaran penting perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim. Ini Nabi Allah Ibrahim ini digelar oleh Allah menjadi Khalilullah. Nabi Allah Ibrahim terlahir ke dunia dalam suasana negara yang pada waktu itu agak sedikit carut marut. Carut marut dalam hal apa? Carut marut dalam hal akidah. Di mana pada waktu itu Nabi Ibrahim dilahirkan dalam suasana kekuasaan yang cukup mencekam. Rajanya kejamnya luar biasa. Siapakah rajanya dalam sejarah diceritakan? Itulah Namrud laknatullah. Bayangkan Bapak Ibu, Namrud itu punya peraturan, setiap bayi laki-laki yang lahir bunuh. Saya rasa kejam betul rajanya ini. Setiap bayi laki-laki yang lahir bunuh. Kalau bayi perempuan Pak, biar aja. Kalau bayi laki-laki bunuh. Pada waktu itu mohon maaf, bencong belum ada Pak. Cuman 2 laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki lahir Pak, bunuh. Kalau perempuan, biarkan hidup, biarkan hidup. Kalau bahasa kita wis urip. Nah lantas lahirlah seorang bayi mungil yang diberi nama Ibrahim. Dan yang hebatnya Ibrahim ini punya bapak bernama Azar. Azar ini apa jabatannya? Adalah arsiteknya Raja Namrud laknatullah. Posisinya penting nih Azar ini. Kalau nggak ada Azar, carut marut tuh Raja Namrud. Begitu lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim ibunya Ibrahim, dari istrinya Azar, timbul naluri seorang bapak. Nggak ada bapak itu yang nggak sayang sama anaknya. Termasuk kita bapak-bapak yang hadir pada subuh hari ini, nggak ada kita yang nggak sayang sama anaknya. Kecuali yang di Kabupaten Batubara kemarin, Pak. Kalau di Semencirim kasusnya kehilangan ya Pak Kades. Kalau di sana kasusnya luar biasa serem kita. Dia pulang kerja, perutnya lapar. Istrinya belum masak. Lapar dia, anaknya nangis. Umur 2 tahun. Karena perutnya lapar, dia bunuh anaknya. Jadi saya juga waktu itu ketemu, saya bilang begini sama ada kawan-kawan di sana. Nggak usah dipenjara lah, menghabiskan anggaran belanja negara saja. Jadi kayak mana Pak Ustadz? Gampang. Biarkan aja dia hidup. Saya bilang, nggak apa-apa. Biarkan dia hidup. Di mana hidupnya? Letakkan di kolam lele. Selesai. Nah artinya bagaimana? Kan luar biasa ini Pak. Seorang bapak itu terkadang kalau bekerja untuk anaknya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bahkan mohon maaf, ibadah pun bisa bertinggalan. Tapi pada hari ini saya kagum betul nih. Setiap minggu kita FKSMM ini selalu padat, selalu ramai. Ini kan salah satu kebangkitan Islam itu udah mulai nampak. Karena memang salah satu kebangkitan umat Islam itu lihat sholat subuhnya. Ramai nggak? Kalau sholat Idul Fitri Pak, nggak usah dibilang dah.
Penuh tuh lapangan. Karena sarung barunya semuanya keluar. Tapi kalau sholat subuhnya ramai seperti ini, pengajian subuhnya ramai seperti ini kebangkitan Islam sudah mulai nampak, Pak. Karena kalau kita pahami dalam sejarah itu bagaimana? Subuh itulah sholat yang paling berat. Tapi hari ini kita bangga betul, yang sound system ada donaturnya, yang makanan juga bagaimana ada donaturnya. Bahkan kita yang datang ini pakai biaya pribadi, pakai minyak sendiri, sepeda motor sendiri. Kan nggak ada kereta orang yang kita bawa kemari. Ini kan semuanya diberikan penilaian oleh Allah Ta'ala. Jadi pantas saja, begitu Nabi Allah Ibrahim diutus oleh Allah, kalau kita lihat dalam sejarah tadi, yang pertama dibangunnya apa? Itulah kalau kita lihat Baitullah, Ka'bah, kiblatnya umat Islam dunia. Jadi kalau kita lihat Nabi kita Muhammad juga hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama dibangunnya apa? Masjid. Jadi umat Islam itu kalau mau maju memang harus kembali kepada masjid. Nah, kita kan sedang ditantang hari ini. Kata BKM tadi, Pak, ruko depan itu akan kita bebaskan. Ya, karena masjid kita ini nggak nampak dari jalan, Pak. Mana nampak dari jalan masjid kita ini? Betul nggak Pak BKM? Cuman gangnya kecil ke dalam. Pikir orang masjid pribadi nih, Pak. Lah kalau paling tidak ruko itu udah bebas kan nampak dari jalan. Mudah-mudahan kita nanti yang bekerja sama membebaskan ruko di depan itu, di padang mahsyar nanti nampak oleh Muhammad tuh umatku yang membebaskan ruko 600 juta itu. Tapi aku nggak iso 600, Pak. Duitku nggak eneng. Ya wes 10.000 yang penting kan rutin. Ini kadang nyumbang nggak, ngomelnya nomor 1. Di jamaah sini nggak ada, itu Perancis, Australia, yang gitu, Pak. Karena kami sana bangun menara ada 17 tahun nggak siap-siap. Bener Pak Kades, 17 tahun nggak siap-siap. Kenapa nggak siap? Orang suuzon aja bawaannya. Nanti BKM beli handphone baru, uang semen nih Pak. Kok udah begitu nggak bisa maju kita ini, Pak. Makanya pantas saja ada seorang ulama mengatakan, hilangkan perbedaan, munculkan persamaan. Hilangkan perbedaan, pererat persaudaraan. Lah kalau berbeda itu kan hal yang biasa. Allah menciptakan manusia aja berbeda kok. Tapi berbeda itu hal yang biasa. Berbeda pandangan, monggo. Berbeda pendapat, silahkan. Berbeda prinsip, boleh-boleh saja. Tapi munculkan persamaan. Apalagi dalam badan kemakmuran masjid ini. Karena kalau udah katanya BKM-nya begaduh, diketawai orang kita, Pak. BKM ketua sama seksi dakwah nggak cocok. Yang satu ngundang ustadz juga, 2 ustadznya setiap Jumat. Akhirnya ustadz tengok-tengokan, piye, Wak? Ya piye. Wawak yang undang siapa? Ketua. Wawak tuh seksi dakwah. Baru siapa yang imam, siapa yang khotib. Kata ustadznya, udahlah ganti-gantian lah kita. Amplopnya kayak piye, Pak? Wah, 2 aja udah selesai katanya. Allahu Akbar, kalau cerita begitu repot. Nah, jadi ruko kita tuh siap, Pak? Siap. Bisa bebas, Pak Ustadz? Bisa, dengan catatan kita bersatu bersama-sama. Makanya Buya Hamka itu pernah menyampaikan, apa katanya? Harta yang kamu makan akan menjadi kotoran. Di manalah batas makanan itu, Pak? Nang gini. Kalau udah sampai ke perut, nggak ada itu. Nih hari ini bubur nih, teh manis, roti segala macam. Di sini rasanya. Sampai kemari, sama. Jadi harta yang kamu makan, kata Allah yarhambu ya hamka, itu akan menjadi kotoran. Dan harta yang kamu simpan terus, menjadi rebutan ahli waris. Dan harta yang kamu sedekahkan di jalan Allah, kata beliau, itu akan menjadi simpanan tabungan amalmu kelak di akhirat. Jadi kalau kita tanya hidup kita ini singkat Bapak Ibu, enggak pala panjangnya hidup kita ini. Kalau Nabi Allah Ibrahim tadi 180 tahun, yang paling singkat kan umur Nabi kita 63 tahun. Kalau ada orang saya mencirim dusun 1 pasar 4 umurnya di atas 70 tahun, itu termasuk udah hebat betul itu, Pak. Udah hebat betul itu.
Makanya tadi saya terhanyak juga kalau Ustadz Hendro bilang tadi banyak maling di tempat kita ini, maling kereta segala macam. Saya 2 kali di Masjid Agung Binjai hilang sepatuku. Jadi nggak di sini aja malingnya Ustadz, di sana pun banyak juga. Aku heran juga. Begitu siap sholat mana sepatu hilang. Mungkin dia mengamalkan ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Betul. Jadi sebenarnya CCTV-nya di mana Ustadz? Kok penyakit masyarakat ini luar biasa? CCTV batinnya nggak hidup Pak. Kalau ketangkap alasannya apa? Ekonomi. Ketangkap alasannya apa? Susah. Sebenarnya yang membuat dia susah itu dirinya sendiri. Nggak ada kita nih yang diberikan oleh Allah hidup di dunia dalam keadaan susah. Kita yang membuat diri kita susah sendiri. Kenapa kita yang membuat diri kita susah Pak Ustadz? Ya begitulah jadinya. Akhirnya Pak, ambil sepeda motor orang. Jangankan di tempat kita saya mencirim. Kami Pak, itu CCTV di depan kota Infak, masjid dekat rumahku kupasang 3. Hilang juga. Aku udah nggak mau masang CCTV lagi, udah lost lah udah. Hilang juga. Pakai helm dia Pak. Pakai masker, pakai kacamata. Macam mana ngenalinya? Jadi kayak mana infak kita nih Pak Ustadz katanya. Ya macam mana lagi? Kami rantai pakai rantai sebesar ini. Putus. Kami gantung lagi kotak infaknya. Dijoloknya jatuh Pak. Sebenarnya Pak CCTV batinnya nggak hidup. Kita nih kalau ada CCTV batin kita hidup. Mudah-mudahan Raqib Atid selalu mencatat segala kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Jadi sebenarnya orang yang bijak itu bagaimana? CCTV batinnya hidup. Kalau memang CCTV batinnya hidup, nggak apa-apa pasang CCTV masjid itu. Kereta nggak akan pernah hilang, kota infak nggak akan pernah hilang. Tapi memang inilah penyakit masyarakat. Jadi kalau kata Pak Ketua tadi, buat kita baliho segala macam, mudah-mudahan dengan adanya baliho itu bagaimana? Bisa bergerak hidup CCTV batinnya itu. Nggak usah jauh-jauh, macam buang sampah aja Pak. Udah dibuat lagi yang buang sampah di sini adalah binatang. Buang juga. Orang memang CCTV batinnya nggak hidup. Jadi dari kisah Nabi Allah Ibrahim itu bagaimana? CCTV batinnya hidup. Bayangkan saja begitu terlahirlah bayi Ibrahim tadi. Kalau diletakkan di rumah takut dibunuh oleh Raja Namrud laknatullah. Disimpanlah oleh Bapak Ibrahim, bayi Ibrahim ke dalam sebuah goa. Yang hebatnya selama dalam goa itu, bayi Ibrahim hanya mengisap ibu jarinya, jempol. Apa yang keluar? Madu. Itulah yang membesarkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita tengok kadang bayi ngisap jempolnya, orang turunannya ada kok. Tapi jangan biarkan terlalu lama, kisut jempolnya. Tapi wawak yang dekat simpang sana Pak, udah 80 ngisap jempol juga. Udah dekat Pak. Itu bayi Ibrahim. Nah begitu Ibrahim anak-anak dia bertanya kepada bapaknya, Pak, bapak buat apa Pak? Ini bapak lagi buat nih sesembahan leluhur kita. Hah? Bapak yang buat Pak? Iya. Kalau kata Syekh Ahmad Bahjat itu dalam bukunya Nabi dan Rasul, main-mainlah bayi Ibrahim, anak kecil yang bernama Ibrahim itu di dekat sesembahan yang dibuat oleh bapaknya. Pada umur 11 tahun dia tanya sama bapaknya, Pak, ini kok ada yang besar Pak, ada yang kecil, ada yang kuntet juga Pak. Udahlah kau diam aja dah kata bapaknya. Yang penting ini jangan kau apa-apain, ini nggak boleh ini. Dia tanya, untuk apa bapak buat Pak? Ya untuk kita lah. Ini kepercayaan kita. Oh iya Pak, saya boleh nanya Pak? Boleh. Kalau memang bapak yang buat, kenapa lah bapak yang nyembah? Kan bagus bapak yang disembah saja Pak. Anak umur 11 tahun cerdasnya luar biasa. Bahkan di usia remaja Ibrahim telah mencari yang mana Tuhan sebenarnya. Kenapa? CCTV batinnya hidup Pak. Ini mudah-mudahan kita yang datang ini termasuk CCTV batin kita hidup ini. Saya tanya Ustadz Endro dari Payageli pun ada datang katanya tadi. Kan luar biasa itu, bukan nggak jauh dari sana kemari. Tapi tetap datang, eksis kita. Nah ini. Akhirnya dia mencari Tuhan bayi anak muda yang bernama Ibrahim ini. Dilihatnya bulan, inilah Tuhan. Bisa menerangi satu dunia. Begitu fajar datang, bulan hilang, matahari mulai naik. Nggak mungkin bulan tenggelam. Inilah Tuhan, matahari yang begitu terang. Begitu senja datang, matahari terbenam,
mendatang lagi bulan, nggak mungkin. Tuhan itu kadang muncul, kadang hilang. Mencari-cari, Pak. Tiba-tiba dalam satu kesempatan datang dongkol dalam hatinya melihat bagaimana tingkah laku bapak dan para sahabat, bapak dan para kalau kita lihat keluarganya pada saat itu, dia hancurkan semua sesembahan pada saat itu. Kemudian begitu dia hancurkan, dia letakkanlah sebilah kampak itu kepada tangan sesembahan yang paling besar. Kemudian dia keluar. Pulanglah Namrud dengan semua pejabat pemerintah pada saat itu. Terkejut kenapa sesembahannya telah hancur. Ada yang bilang, Pak, tadi yang masuk gudang ono, Pak, Ibrahim, Pak, putranya Azar. Panggil, kata Namrud. Dipanggil. Tuh anak remaja jawabannya slow, Pak. Kenapa? CCTV batinnya hidup. Ditanya, Ibrahim, kau yang menghancurkan itu? Enggak, Tuan. Mana mungkin aku berani, orang yang buat bapakku, masa aku yang hancurkan? Ini kan proyek bapak. Kan nggak mungkin aku yang proyek tuh, Pak. Itu kan pimpinan kepala PU-nya kan Bapak Ibrahim. Proyek Bapak, nggak mungkin aku yang hancurkan, Pak. Yang betul, ada yang nampak kau tadi masuk kemari. Mungkin salah lihat, Pak. Lo apa buktinya? Gini, Pak. Ini kan yang lain ini hancur, Pak. Yang kuntet, yang kecil-kecil. Tinggal yang besar, Pak. Kampak juga di tangannya, Pak. Mungkin dia marah dengan kawannya, dijitainya semua, Pak. Jadi kata raja, gila kau Ibrahim. Jangankan dia bergerak, ngomong aja nggak bisa. Loh, yang gila aku atau bapak? Orang dia gerak aja nggak bisa, ngomong aja nggak bisa. Kok kira-kira kau bapak sembah ya, Pak? Diam kau, kata Raja Namrud. Namanya raja. Namanya juga itu keyakinan dia, wajar lah dia marah. Diam kau. Raja itu kan gitu, Pak. Undang-undang di tangan dia. Mana bisa raja itu dikritik? Kalau Pak Kades dikritik, ya iso. Orang demokrasi. Tapi kalau raja nggak bisa, Pak. Undang-undang di tangan dia. Udahlah. Kalau memang kau begitu, dah kau dihukum tuh. Apa hukuman saya, Pak? Kau akan dibakar hidup-hidup. Silakan. Ibrahim, Pak. Dibakar hidup-hidup. Silakan. Tapi kalau maling motor nggak pernah tanya, kau akan dibakar hidup-hidup. Silakan. Nggak ada itu. Pasti ngasih alasan. Bukan aku, Pak. Nah itu. Nah akhirnya bagaimana? Begitu dibakar, kata Syekh Ahmad Bahjat tuh dalam bukunya itu ditimbunlah pelepah kurma yang kering itu, Pak, setinggi gunung. Dihidupkanlah api. Bayangkan kayak mana besar apinya itu. Baru Ibrahim dilontarkan macam busur panah, dilemparkanlah ke dalam api yang menyala tadi. Tapi mereka lupa, pengawal para nabi dan rasul itu 70 malaikat yang mengawalnya. Begitu dilontarkan ke dalam api, kata Allah, ya nar, kuni baradaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kau, berikan keselamatan kepada Ibrahim. Begitu masuk ke dalam kobaran api, Namrud ketawa, mampus kau Ibrahim. Kau lawan lagi aku ya, biar tahu kau sama aku dulu. Tapi dia lupa, Pak, rupanya dalam api itu dingin, menggigil Ibrahim dalam api itu. Nggak usah jauh-jauh, kita pegang kulkas saja. Samping kanan, kiri, belakang, panas, dibuka, dingin. Lebih kurang begitu. Tapi jangan kita coba pulang nanti. Betul juga kata Ustaz, dihidupkan api, ya nar. Yang buat wak sunar pula, ya nar. Kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Gosong. Kok nggak iso, Pak? Ya lain. Begitu habis tadi pelepah kurma yang kering terbakar, tinggal debu, kata Namrud, selesai sudah Ibrahim. Dilawannya lagi aku. Apa? Debu bergerak, ternyata keluar Ibrahim dari dalam debu, gumpalan debu tadi. Bajunya pun terbakar pun tidak, Pak. Namrud geleng kepala. Singkat cerita, Namrud akhirnya mengikut agama Ibrahim. Kenapa rupanya? Kagum dengan kehebatan Ibrahim. Kalau para nabi itu diberikan apa, Ustaz? Mukjizat. Kalau kita tingkat yang rendah ini apa? Paling tidak maunah lah. Kalau Pak BKM Masjid Nurul Iman dikasih maunah. Ngomongnya cuma sikit aja, tolong doa restu. Enggak minta sumbangan kok. Tolong doa restu, itu bahasa indah betul. Tolong, maksudnya doa restu, letakkan infak kita dulu baru berdoa. Tapi nggak usah takut, Pak. Kalau memang untuk masjid pasti ada jalan dikasih Allah Ta'ala. Ada aja hamba Allah yang lewat.
Akhirnya menara kami yang 17 tahun itu bagaimana Pak Ustadz? Bukan orang dalam yang menyiapkan, datang orang sholat Pak Kades. Pak, mana pengurus? Tuh Pak Ustadz datang. Siapa Pak? Saya ini ada niat, memang saya ini setiap masjid itu Pak Ustadz, saya nggak mau bangun masjid, ya cuma menara aja. Dia cuma niatnya menara saja. Kenapa Bapak kayak gitu? Bangun dalam kenapa? Pokoknya aku menara aja dah. Aku berharap nanti surga aku paling tinggi di sana. Iyalah tinggi-tinggi menara dibangunnya. Dalam hatiku terserah Bapak, yang penting siap menara Pak. Siap menara. Akhirnya bagaimana rupanya Pak Ustadz? Itulah kita perlu persatuan Pak. Saya indah betul pada subuh hari ini. Saya tadi sholat di Masjid Taqwa Pak. Walaupun saya sebetulnya subuh saya pakai kunut. Tapi karena tadi imamnya nggak pakai kunut, saya nggak pakai kunut. Kan nggak ada masalah, gitu aja kok repot. Ini gara-gara jenggot begado, nggak usah lah. Orang udah sampai ke bulan, kita jenggot juga bermasalah lagi. Orang udah sampai ke bulan Pak. Apalah masalah jenggot dipermasalahkan lagi dah. Yang mau pakai celana Pak di atas mata kaki, teruskan. Pak Ustadz kenapa? Belum siap aku, berarti jangan ku teruskan. Ya sudah. Yang pakai jenggot teruskan. Ustadz kenapa nggak pakai jenggot? Belum siap. Kan jawabannya manis Pak. Tapi yang pakai celana celana di atas mata kaki, yang pakai jenggot, yang nggak pakai jenggot, tetap diantaranya. Bagaimana? Kita adalah bersaudara. Inilah hadirnya forum komunikasi masjid dan musola. Forum komunikasi silaturahmi masjid dan musola ini Pak. Silakan dia mau paham apa, pendapat apa. Yang terpenting kalau dalam forum komunikasi ini kita adalah bersaudara. Ini yang perlu kita sekarang. Udahlah, kalau berbeda itu jari kita aja berbeda Pak. Nggak ada yang sama kita ini. Tapi tetap kita bersaudara. Pak Ustadz, ya kemarin itu kan yang meninggal itu kan saudara kita yang nggak pakai tahlil. Pak Ustadz datang, aku ya datang. Dia kan saudaraku juga. Dia mau pakai tahlil ya monggo, nggak mau pakai tahlil ya sudah. Ada tahlilnya pakai ceramah-ceramah, teruskan. Ada tahlil yang pakai doa, teruskan. Masalah sampai nggak sampai doa itu nggak urusan kita Pak. Sampai doa Ustadz sama dia rupanya, mana aku tahu. Yang terpenting niatku berdoa untuk dia. Kalau menurutku sampai, kenapa? Karena nggak pulang lagi doa itu Pak. Kan enak kalau kita hidup saling berdampingan. Sekarang kan agak seram kita nih Ustaz. Tengok penangkapan-penangkapan yang terjadi. Agak seram kita Pak. Aku sebetulnya nengok berita itu agak menangis Pak. Kurasa bagaimana lah kalau kita pahami. Kan heboh penangkapan-penangkapan sekarang ini. Makanya kita ini kan di bawah negara yang udah ada payung hukumnya. Kalau mengenai paham, saya rasa tidak ada jadi masalah. Tapi kalau udah bergerak yang model seperti itu bukan Islamnya yang salah Pak. Islamnya lempeng, Islam itu benar. Tapi orangnya memiliki pemahaman yang salah. Saya rasa seperti itu. Makanya akhirnya kan ricuh kita. Jelek juga citra Pak, citra Islam. Aku sedih Pak. Nengok kadang kawan yang pakai gamis, pakai jenggot dicurigai, kan kasihan kita. Silakan dia mau pakai gamis, enggak masalah. Bapak mau pakai sarung, teruskan aja. Orang kadang kita pakai baju Cina juga. Kok koko ini kan baju Cina. Ya Pak Mustafa aja pakai baju Cina kok, baju koko. Yang betul-betul Nusantara Bapak ini. Satgas pakai rompi. Dari mana itu Ustaz? Aku nggak tahu. Tapi kan ini kan tradisi. Nggak ada masalah. Nah makanya kita tuh belajar bagaimana perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, datuknya para nabi. Dari Siti Sarah lahir Ishak, Yakub, terus. Itulah mereka Pak. Dari kita dari mana? Zuriatnya Pak Ustadz, keturunan silsilahnya. Dari Siti Hajar lahir Ismail, terus ke kita. Jadi jelas. Jadi dengan hadirnya forum komunikasi silaturahmi Masjid Musalla ini, ayo sama-sama kita bersatu, gaungkan inilah Islam yang sebenarnya. Inilah Islam yang hebat itu. Inilah Islam yang berkemajuan itu. Inilah Islam yang bersatu itu. Saya tanya Ustadz, berapa masjid Ustadz? 38 Pak. Bukan enak menyatukan 38 BKM itu Ustadz. Ini kalau nggak pertolongan Allah, bohong ini semua Pak. Kami buat pengajian subuh 7 orang. 7 orang yang datang. Nangis bendaharanya Pak. Kepiye ki Pak Ustadz? Selowak. Kalau ada masalah nggak usah apa kali gue bilang slow. Naik aku ke mimbar siap Jumat, ku umumkan, Bapak Ibu besok kita pengajian subuh.
Disediakan lontong sayur, lontong pecel, kopi, susu, teh susu, dan bubur serabi. Kutanya BKM, cukup kas? Cukup. 4 Pak. Rame. Terserah mau iman lontong, aku nggak peduli dah. Rame. 4 bulan kami buat, apa kata bendahara? Seret Pak. Seret Pak. Kita kan banyak contoh masjid Jogokarian kan Pak Kades. Rupanya pernah saya tanya, ada apa pangkat orang tua lah studi banding ke sana. Donaturnya kuat Pak Kades. Yang untuk ustadz ini, yang untuk renovasi masjid ini, yang untuk listrik ini, yang untuk bagaimana kalau ada kendaraan yang hilang di masjid ini. Ya hebat kalau kayak gitu. Kita semua dari kota infak mencret. Ini cerita jujur-jujur aja ini Pak, nggak usah jauh-jauh. Di Binjai itu ada masjid bangunan pribadi, itu lagi viral juga, tuh boleh juga YouTuber nanti ke sana juga diliput itu. Sudirman, itu Ustadz bias semua membiayai. Jadi kota infak yang jalan tuh khusus untuk fakir miskin. Ya sejahtera. Ustadz kalau diundang ceramah ke sana senyum kok. Enggak kalau cerita materi YouTuber begitu. Jadi ku tanya, Ji, berapa setiap bulan? Enggak banyak, 50 juta. Ya wajarlah dengan usaha dia, berarti kan Allah buka pintu hatinya. Banyak begitu di masjid di Binjai itu juga Pak, luar biasa. Ada lagi masjid Nurul Yakin begitu juga. Itu membackup biaya terutamanya bidadari grup. Wah, hidup pengajiannya Pak. Udahlah jangan pikirkan, yang penting setiap Jumat, setiap Minggu ada kajian. Luar biasa. Begitu jemaah yang datang, sarung satu setiap pulang, rame, penuh, pakai tenda sekarang BKM. Kita kan perlu umat Islam yang model begini. Jadi aku bilang, yang terlalu jauh kita mencontoh. Jogokarian itu bagus saya bilang, tapi kita lihat bagaimana donaturnya. Sama kayak FKSMM ini. Siapa yang mendonatur sound system ini setiap kita pengajian? Hebat itu Pak. Makanya janganlah terus. Kalau untuk syiar itu tidak ada masalah kok. Kutanya Pak Haji, 50 juta lah setiap bulan tumpur. Enggak. Ya Allah Pak, luar biasa saya lihat. Jadi kota infak yang jalan tuh Pak BKM itu untuk khusus fakir miskin. Setiap minggu Pak, setiap bulan bagi-bagi beras. Dari umat untuk umat, kembali lagi kepada umat. Kita kalau ada umat Islam yang model kayak gitu rata-rata Pak, maju kita ini. Tapi kadang pelitnya nggak hilang. Tahu pelit? Itu sepupuan sama medit Pak. Pak tolong kenapa? Aku nyarinya capek kok. Memang capek. Itu Pak, 600 juta itu Pak. Lagi kesian kali masjid kita nggak nampak Pak. Nanti nampaknya itu. Ya nampak, kalau cuma cerita nampak kalau nggak kita usahakan. Saya yakin nih kalau untuk BKM, untuk warga kita di sini, saya yakin dan percaya nggak sampai setahun Pak udah terbeli nanti itu. Berdoa aja kita, ada yang datang kemari umumkan, kalau Jumat diumumkan, nggak sampai setahun selesai itu Pak. Walaupun mungkin nanti udah terbeli masih cicilan, nggak mau yang punya ruko di sana segala macam, udah bisa itu. Tapi keyakinan. Nanti saya tanya, Ji kenapa bisa begitu hebatnya? Karena aku dulu susah Ustadz. Setelah Allah kasih aku rezeki yang demikian luar biasa, apa salahnya kalau aku kembalikan lagi kepada umat? Ini Pak Kades barometer untuk kita. Kita Desa Semencirim, Kabupaten Deli Serdang nih, kalau ada yang kaya model begitu, ini mudah-mudahan nih. Kenapa begitu Pak Ustadz? Nih kita Pak. Jadi barometernya kita nggak usah terlalu jauh. Tapi tinggal lagi tugas kita hari ini, masa sudah bergerak seperti ini, kita sudah ramai seperti ini, tinggal bagaimana menimbulkan semangat kita. Berbagilah selagi ada dalam diri kita, jangan tunggu kaya baru berbagi, karena kalau udah kaya nggak akan kepikir lagi itu. Jadi orang kaya yang sebenarnya siapa? Orang yang mampu berbagi walaupun hanya 1 rupiah, itulah yang mampu dalam dirinya. 4 bulan pengajian subuh kami penuh masjid. Bulan yang kelima BKM tekor. Kayak mana Pak Ustadz? Slow. Nggak usah kita umumkan. Ramai yang datang. Cuman teh manis yang ada. Bulan yang ke-6 separuh Pak. Berarti dalam hatiku, inilah pengaruhnya. Inilah mungkin alasannya. Nah intinya bagaimana? Tugas kita itu kan untuk memakmurkan masjid. Untuk meramaikan masjid.
Karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail tuh bagaimana membangun kiblat umat Islam dunia yang menjadi tempat ruku dan sujud umat Islam. Intinya apa? Juga bangun masjid. Nabi kita Muhammad juga apa? Bangun masjid, makmurkan masjid. Kalau udah masjidnya makmur, kata Allah dalam hadis qudsi, orang yang datang ke masjid adalah tamuku. Yang namanya tamuku pasti tidak akan kusia-siakan hidupnya. Ini Nurul Iman dah jadi masjid. Berarti udah ada Jumat. Tugas kita bagaimana memakmurkan, meramaikan masjid kita ini, Pak. Menjerit tukang azan setiap waktu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, menjerit. Tapi kalau enggak datang juga, wallahu a'lam bissawab. FKSMM udah dibuat, ada, hadir di tengah-tengah kita. Kalau toh juga kita enggak mengindahkan bagaimana forum komunikasi masjid musholah kita ini, berarti kita termasuk orang-orang yang rugi. Karena hidup ini cukup singkat, Pak. Saya ditelepon, Ustaz, Abang Ono udah meninggal. Ya Allah, semalam baru ketemu undangan, kata-katawa satu meja. Tadi dapat telepon, Ustaz, Abang Ono udah meninggal. Ya Allah, ya Rabb, sakit apa? Tiba-tiba sesak nafasnya. Kapan? Tadi malam. La ilaha illallah. Singkat betul umur ini. Coba saya kasih contoh. Pejabat, konglomerat, hartawan, kalau dia meninggal dunia, jenis kain kafannya sama nggak, Pak? Ada rupanya ditempa pakai wiron orang itu? Nggak ada, sama. Begitu masuk ke lubang kubur, yuk yang Bilal tanya, sama nggak? Disandarkan ke lubang kubur. Toyota Alphard-nya 3 tinggal, Pak. Mobil mewahnya berapa biji, rukunya berjejer, tinggal. Yang dibawa apa? Amal dengan helaian kain kafan yang hanya 3 lapis itu. Ditimbunlah ke dalam tanah tersebut, ditutup lagi dalam tanah itu. Apa yang terjadi? Ya Allah, ya Rabb, nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Jadi ayo manfaatkan nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita ramaikan majelis kita ini. Kita hidupkan syiar dengan catatan kita adalah pejuang-pejuang Islam, dengan catatan bagaimana untuk memakmurkan masjid. Kalau memakmurkan masjid nggak ada yang salah. Negara pun tidak melarang kalau umat Islam memakmurkan masjid. Bahkan dari masjid kita bangkit, dari masjid kita hidup, dari masjid kita maju. Kenapa? Karena memang masjid adalah pusat peradaban. Sehingga pantas saja kalau Dewan Masjid Indonesia mengatakan fungsi masjid hanya bukan untuk beribadah, tapi fungsi masjid juga untuk mempersatukan umat. Karena Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, niat yang pertama adalah untuk mempersatukan umat yang berpecah belah. Mudah-mudahan FKSMM Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal ini dapat menjadi barometer, Pak. Kita juga udah punya media sosial, para YouTuber syariah, ini menjadi barometer. Kenapa Sunggal bisa buat, yang lain kenapa nggak bisa buat? Kenapa Sunggal bisa hidup forum komunikasi masjid musolahnya, kenapa yang lain tidak? Mudah-mudahan, Pak, satu langkah kita setiap subuh ini dihitung amal jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di bulan Zulhijjah ini, ayo sama-sama mudah-mudahan diberikan kelebihan rezeki kita oleh Allah Ta'ala. Kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sama-sama kita berharap, memohon kepada Allah agar forum kita ini, udah 3 tahun Ustaz ya, mudah-mudahan terus berkelanjutan. Bawa lagi masjid-masjid yang belum tergabung. Bila perlu semua masjid yang ada di Kecamatan Sunggal ini bisa tergabung dengan niat untuk menyatukan visi dan misi kita, menghebatkan, menghidupkan ruh Islam itu kembali. Terkadang banyak masjid tapi enggak hidup. Mudah-mudahan kita masjidnya banyak, hidup dengan adanya majelis ini. Yang dari Payageli juga bawa yang lain lagi kawan-kawan kita, supaya jadi contoh dan barometer bagi kita semua. Saya rasa karena udah hampir jam 7 kurang, dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.